Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, dia tidak akan menemukannya. Suara Raja Naga berkata dengan yakin, "Saya tidak sengaja mendengar bahwa pendeta spiritual di Tanah Suci pernah menderita penyakit tubuh dewa, lalu mengirim beberapa kesatria jurang maut untuk mencari kristal api sejati, tetapi tidak menemukan apapun selama puluhan ribu tahun. Jadi mereka harus mencari cara lain. Benda yang berumur pendek seperti itu seharusnya sudah hilang sejak lama." Dia memikirkan apa yang Losin baru saja temukan, lalu berpikir bahwa dia secara ajaib telah menemukan yang keempat. Dari apa yang disebut harta karun 5 roh, Raja Naga masih memperingatkannya. Masih perlu untuk mengambil tindakan pencegahan. Pastikan untuk selalu mengawasinya jika memang ada kristal api sejati. Tuan Naga, jangan khawatir. Saya mengerti. Tiba-tiba arus udara menyapu pegunungan Zulong, menyebabkan gempa kecil di angkasa. Raja Naga dan Long Xinxin mengangkat kepala pada saat bersama. Dan Long Xinxin berkata dengan terkejut, "Ini adalah terobosan di ranah setengah dewa. Tunggu, aura ini, itu Long Xi." Raja Naga memandang ke langit dengan tatapan kosong, dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ekspresi terkejut di wajahnya Long Xinxin tiba-tiba menghilang dan menjadi serumit Raja Naga. Raja Naga bertanya dengan sedikit linglung, "Xinxin, dalam silsilah naga leluhur sepanjang sejarah, pernahkah ada orang yang mencapai ranah kepunahan ilahi sebelum usia 100 tahun?" Xinxin menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli di planet mana dia berada, jauh lebih sulit bagi naga untuk meningkatkan kultivasi daripada manusia. Namun, dengan tubuh, jiwa, dan umur tirani yang jauh melebihi ras lain, dia telah menjadi penguasa semua ras. Namun, di dunia jurang ini, keberadaan debu jurang membuat mereka sebagai satu-satunya ras binatang yang tersisa jauh lebih lemah dibandingkan ras manusia yang dipimpin oleh Tanah Suci dan 6 kerajaan dewa. Raja Naga menghela nafas panjang lalu bergumam, "Long Xin telah kesepian sejak dia masih kecil. Dia selalu sendiri, tidak pernah mau menerima sumber daya sekecil apapun. Selain itu, selama beberapa dekade, esensi darahnya telah terganggu setiap bulan. Pada awal hidupnya, sebagian besar energi dihabiskan untuk mencari harta karun 5 roh yang kubuat sengaja. Meski begitu, dia masih mampu menerobos ranah kepunahan ilahi pada usia setengah abad. Ini adalah gadis naga ajaib yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh garis keturunan naga leluhur mereka. Tapi dia kebetulan saja dari ras asing yang asal-usulnya tidak diketahui." Mau tidak mau dia merasa takjub, sedih, dan panik. Long Xinxin tahu apa yang dia ratapi. Selama bertahun-tahun, beberapa kata yang paling sering dikeluhkan Raja Naga tidak lebih dari, "Jika Long Xin adalah keturunanku, aku tidak akan menyesal mati. Jika aku bisa memiliki Long Xin, aku akan bersedia menyerahkan nyawa sebagai gantinya." Long Xinxin berkata, "Tuan Naga, tidak peduli apa. Ini adalah hal yang hebat. Long Xi telah menyelesaikan terobosan besar kali ini, dan darah naganya akan secara alami berubah. Jika dia bisa memberikan bantuan kepada Wang Chu, peluangnya juga pasti jauh lebih besar daripada sebelumnya." Raja Naga terdiam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk sedikit. "Ini benar silsilah naga leluhurku.
Kita harus melakukan apapun untuk menjaga Longxing di sini lebih lama. Setidaknya, aku harus menunggu sampai Wangchu menjadi naga setengah dewa. Pada energi yang sangat dekat melanda, dengan intensitas yang tak tertandingi, seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan ganas. Terobosan baru saja dimulai, namun momentumnya sudah sangat besar. Bahkan dalam ingatan sang Raja Naga yang sangat panjang, tidak ada terobosan naga leluhur yang bisa menandinginya. Kegelisahan yang sangat besar tiba-tiba muncul di hatinya. Tubuh setengah manusia, setengah naga yang menakutkan. Hampir sesaat, siapa orang tuanya? Kegelisahan seperti itu dengan cepat ditekan olehnya begitu muncul. Jika dia benar-benar memiliki orang tua yang kuat untuk diandalkan, bagaimana mungkin dia tidak ragu mengorbankan esensi darahnya sendiri hanya untuk mendapatkan tempat perlindungan? Mungkin ada alasan lain. Merasakan keanehan semakin berlebihan di kejauhan, Raja Naga berbicara perlahan. Kunjungan ke Tanah Suci 3 tahun kemudian pasti sangat istimewa. Mata naga tua memantulkan cahaya harapan yang aneh. Kaisar Yuan telah menemukan jalan luar angkasa menuju Tanah Suci Abadi. 50 tahun kemudian, setelah kekuatan imam besar dan 7 dewa agung dipulihkan, mereka dapat mengaktifkan cermin ilahi lagi dan membuka kembali jalan menuju Tanah Suci Abadi. Jumlah orang yang bisa diangkut oleh cermin ilahi pada satu waktu hanya terbatas, dan pertemuan di Tanah Suci akan hadir dalam waktu 3 tahun. Kemungkinan besar akan menentukan kelompok pertama, orang yang memenuhi syarat untuk pergi ke Tanah Suci Abadi. Meski klan nagaku kecil, aku pasti akan menempati satu tempat. Jika Wangchu dapat dikirim ke Tanah Suci Abadi, di dunia tanpa debu jurang, klan naga kita akan bisa menang. Tidak akan ada lagi hambatan kejam bagi pertumbuhan klan naga. Di dunia yang disebut tanah murni abadi, dengan reproduksi generasi dan perubahan zaman, garis keturunan naga leluhurku akan melampaui semua ras. Longxing mengangguk. Keinginan Raja Naga pasti akan terkabul. Pergilah ke Wangchu, kata Raja Naga. Terobosan Longxing pasti akan merangsang dia. Kata-katanya sangat lemah. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kebajikan seperti ini. Seperti apa yang dimiliki keturunannya adalah. Tapi dia adalah satu-satunya keturunan langsung dari silsilah naga leluhur. Khususnya, peringatkan dia lagi bahwa bagaimanapun juga, esensi dan darah Longxing tidak boleh diungkapkan. Selain itu, apa yang Longxing berikan padanya adalah esensi darah sejatinya. Dan apa yang dia ikat padanya selalu merupakan kebohongan yang dibuat-buat. Bahkan jika niat awalnya adalah untuk masa depan silsilah naga leluhur, dia juga tahu dengan jelas jika terungkap, itu akan sangat merugikan klan naganya. Sungguh pukulan besar bagi reputasi Anda. Cixin mengerti. Longxing menerima perintah itu. Kedalaman laut berkabut. Kegelapan menyelimuti udara tanpa cahaya yang terlihat. Kaisar Kabut menggenggam dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba kegelapan menghilang seperti tirai besar. Bencana iblis telah hilang, dan aliran kegelapan di tubuh Pan Bu melambat. Erosi dan penindasan debu jurang melonjak secara bersamaan, menyebabkan dia yang sudah kelelahan setengah berlutut di tanah dengan terengah-engah. Ayah dewa, dia berhasil berteriak, tetapi kekuatan hisap datang dan menariknya ke Kaisar Kabut. Pan Bu tidak berani melawan dan menyaksikan tanpa daya ketika tangannya dibungkus oleh debu jurang yang tebal meraih kepalanya. Di depan matanya, kegelapan lautan jiwanya meledak, dan seluruh tubuhnya seakan tenggelam ke dalam jurang gelap tak berujung.
Dia jatuh dan tenggelam dalam kegelapan yang ekstrim, sampai rasa sakit yang menusuk datang dan dia dibuang jauh oleh Kaisar Kabut. Ah, dia menggelengkan kepalanya, berjuang untuk berdiri, lalu tiba-tiba berhenti, menatap kosong di tangannya. Indra spiritualnya tentang kekuatan kegelapan menjadi lebih jelas, terutama cahaya gelap misterius yang melingkar di 10 jarinya begitu jinak, sehingga dia tidak bisa mempercayai indera spiritualnya yang untuk sesaat. Curang iblis gelap yang baru saja dia alami membuatnya terlahir kembali. Tubuhnya yang awalnya ingin berjuang untuk berdiri kembali berlutut, dan dia berkata dengan suara serak, "Terima kasih guru atas hadiahnya. Masih terlalu dini bagi Anda untuk berterima kasih kepada saya." Kristal abis yang agak besar dilemparkan ke depan Panbuwu, dan suara dingin Kaisar Kabut juga terdengar. "Kamu punya waktu setengah jam untuk pulih. Setelah setengah jam, kristal ini akan tetap bersamamu. Binatang jurang maut akan meluncurkan serangan tanpa akhir terhadapmu. Di lautan kabut yang dalam ini, kamu akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan dalam melawannya." Kaisar Kabut berbalik dan menjauh dengan kejam. "Jika kamu mati pada esok hari, kamu hanya akan menjadi sampah yang sepenuhnya dihancurkan. Jika kamu masih hidup, aku akan mulai menyatukan energi mendalam gelapmu, sehingga tidak ada seorang pun di jurang maut yang akan menjadi lawanmu. Jangan kecewakan aku." Menatap sosok abu-abu kabur yang mundur, Panbuwu menggertakkan gigi dan berteriak, "10 hari yang lalu, aku lebih baik mati. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa mencoba menghalangiku jalan untuk menuju balas dendam. Keputusasaan akan menghancurkan keinginan untuk hidup. Tetapi harapan akan membangkitkan binatang buas dalam jiwa." Kaisar Kabut mengetahui hal ini dengan sangat baik. Di kerajaan Dewa Penunun Mimpi, Istana Putra Dewa. Begitu Yunce keluar dari ruang kultivasi, Liu Zhangzi buru-buru menyapanya. "Tuan, Putra Dewa Si ada di sini untuk berkunjung." "Oh tidak," dia berkata, "meminta untuk bertemu. Dan dia telah menunggu selama 3 jam. "Saya mengerti. Ayo ke sana." Begitu dia melihat Yunce, Meng Jianxi segera berdiri, dan rasa tidak nyaman yang terlihat jelas di wajahnya. "Putra Dewa Yuan." "Hah?" Yunce mengangkat tangannya. "Kamu adalah satu-satunya yang merupakan putra dewa kerajaan Penenun Mimpi." "Meng Jianxi, yang lain memanggilku Putra Dewa Yuan karena pujian. Jadi kamu tidak perlu untuk memaksa." "Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Yuan. Bagaimana kalau begitu? Setidaknya itu lebih baik daripada Putra Dewa Yuan." Yunce tidak memaksanya untuk memanggilnya sebagai Yunce. Dia duduk di seberangnya dan berkata dengan santai, "Apa alasanmu datang ke sini hari ini?" "Masalah Gio Ilahi Kiamat telah terjadi. Sepenuhnya telah diselesaikan. Kesalahan telah ditimpakan pada Jianxi sebanyak mungkin. Dan saya telah secara terbuka mengakui ketidakmampuan." Tapi dia menutup matanya, seolah dia tidak berani melihat ekspresi Yunce. "Ibu Suri, bagaimanapun juga dia adalah ibu suriku. Apakah kemalangan Jian Yuan 100 tahun yang lalu berhubungan dengan ibumu?" Yunce tiba-tiba bertanya. Faktanya, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Meng Jianxi dan Meng Jianzola yang membunuh Meng Jian Yuan. Bahkan, jika Meng Huanje terlibat, paling banyak hanya bersifat dorongan diam-diam, seperti membujuk atau menyerahkan pisau. Ya, yang mengejutkan Yunce adalah Meng Jianxi mengakui secara terbuka. Kalau dipikir-pikir sebelum dia datang ke sini, dia sudah membuat pilihan dan membuat kesadarannya.
Namun, Ibu Ratu hanya memberikan bantuan secara diam-diam. Orang yang benar-benar mengambil tindakan adalah saudara laki-lakiku, Jian Zhao dan Meng Jianghe. Meng Jianghe dan Meng Jiangzhou telah mati di lautan kabut setengah tahun yang lalu. Jadi mereka menerima hukuman yang pantas. Meskipun Ibu Suri bersalah, tapi dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Dan saudara Yuan kembali dengan selamat. Setidaknya itu bukan hukuman mati. Yunce berpikir sejenak lalu bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu ayahmu tentang kata-kata ini?" "Tidak," Meng Jianxi menggelengkan kepalanya. Lalu Yunce menyipitkan matanya dan melihat dengan hati-hati. Bahkan, jejak apa yang terjadi saat itu, apalagi buktinya, sudah lama hilang. Bahkan jika kamu dicurigai, selama kamu bersikeras menyangkal, tidak ada yang bisa menuduh ibumu. Saya yakin Dewa telah lama menaruh curiga terhadap ibumu. Namun, Tuan Dewa tidak pernah mengungkapkan keraguan tanpa bukti yang kuat, apalagi mencurigainya. Kalau begitu, mengapa Anda harus mengaku tentang masalah ini di depan saya?" Meng Jianxi mengangkat matanya dan menatap langsung ke mata Yunce. "Karena aku yakin bahwa nilai yang diberikan padamu cukup untuk meratakan kejahatan yang dilakukan Ibu Suri terhadapmu." Yunce lalu tertawa. "Tidak heran kamu bisa membuat faksi 9 istana impian besar hanya dalam 100 tahun lebih awal." Meng Jianxi merasakan kesedihan di dalam hatinya. "Jadi, saudara Yuan bersedia melepaskan ibuku. Ini tergantung padamu, bukan aku." Yunce benar-benar tidak menyadari sebelumnya bahwa Meng Jianxi akan melindungi ibunya dengan cara ini. Jawaban ambigu Yunce tidak membuat Meng Jianxi merasa tidak puas, melainkan menunjukkan sedikit emosi di wajahnya, seperti yang diharapkan dari saudara Yuan. "Sejujurnya, apakah saudara Yuan menjawab untuk melepaskannya atau tidak? Saya akan memberitahumu," kata Jianxi sedikit kecewa. Seperti aku telah dikalahkan sampai kehilangan ambisiku dalam waktu singkat ini, yang sebenarnya tidak adil sama sekali." Yunce meliriknya ke samping saat menghela nafas pelan. "Tidak perlu membicarakan omong kosong semacam ini. Hari itu, saya meminta Anda untuk mengatur jaringan intelijen Anda. Apakah Anda tidak melupakannya?" Jianxi berkata dengan serius. "Pengawas sumber informasi adalah Istana Huanqi, yang merupakan istana impian ke-7, yang dikendalikan oleh paman saya, Meng Huanqi. Informasi dari Istana Huanqi akan disinkronkan dengan saya segera mungkin, dan juga akan disinkronkan dengan Istana Putra Dewa sesegera mungkin. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Dewi Kerajaan Malam Abadi saat ini?" tanya Yunce pelan. Dia agak akrab dengan putra dan Dewi Kerajaan Dewa lainnya, kecuali Dewi Kerajaan Malam Abadi. Kecuali namanya Shen Wuyi, hampir tidak ada hal lain yang diketahui tentang dia. Hua Caili menyebutkan kerajaan dewa lainnya dengan sangat rinci, tapi dia belum pernah ke Kerajaan Malam Abadi. Dia juga belum pernah melihat Dewi Wuyi. Sangat sedikit, Meng Jianxi memberikan jawaban yang kasar. "Sampai sejauh mana?" Yunce mengerutkan kening. Meng Jianxi berpikir sejenak lalu berkata, "Kerajaan Malam Abadi telah menghapuskan Shen Wu dan menetapkan Shen Wuyi sebagai Dewi Malam Abadi selama lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun sejauh ini, tampaknya tidak ada seorang pun di luar Kerajaan Malam Abadi yang pernah melihat dia. Aku bahkan tidak mengingatkannya." Yunce tampak terkejut. Bisa tersembunyi begitu dalam. "Ya," Meng Jianxi mengangguk saat berkata. "Namun, Kerajaan Malam Abadi tidak sengaja menyembunyikan Dewi baru ini.
Tetapi kerajaan malam abadi telah berada dalam keadaan isolasi diri selama bertahun-tahun. Era terakhir kerajaan malam abadi tidak menggunakan nama ini. Dan dia memiliki hubungan baik dengan semua kerajaan dewa. Tapi sejak Shen Wuwei menjadi dewa, suasana kerajaan malam abadi telah terbalik. Seolah-olah benar-benar telah terjatuh ke dalam malam abadi yang panjang. Mengabaikan yang lainnya dalam hal kecerdasan saja. Tidak sulit untuk menempatkan mata-mata di kerajaan dewa lainnya. Sedangkan untuk kerajaan malam abadi, bahkan jika mereka menemukan cara untuk menanam mata-mata, mereka tidak akan pernah bisa mendekati intinya. Karena suara Meng Jianxi terhenti. Dan seperti itu adalah momen jantung berdebar-debar. Dewa Wuming tidak pernah mempercayai siapapun. Dan semua praktisi inti kerajaan dewa malam abadi akan ditanami segel kematian malam ekstrim miliknya. Begitu kata segel ekstrim, segel kematian keluar. Hati dan jiwa Yunce masih bergetar tak terkendali. Segel kematian, jiwa Brahma yang ditanamkan Kiai Yinger padanya saat itu sangat menakutkan. Sehingga bahkan sampai sekarang, dia belum bisa sepenuhnya menghilangkan bayangan saat itu. Dan segel kematian malam abadi, ini jelas memiliki sifat yang sama. Segel kematian malam abadi adalah segel darah dan tulang yang sangat kejam. Saat diaktifkan, itu akan membuat orang sengsara dan tidak bisa mengharapkan kematian. Suara Meng Jianxi tanpa sadar menundukkan beberapa poin. Dewa Wuming tidak percaya bahwa kesetiaan itu ada di dunia ini. Jadi dia menukar kendali mutlak dan rasa takut dengan kesetiaan. Segel darah dan tulang, ini bukan segel jiwa seperti segel pengharap kematian jiwa Brahma. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Kontrol mutlak atas hidup dan mati memang bisa ditukar dengan kesetiaan mutlak dalam arti tertentu. Yunce melanjutkan, tetapi atasan yang sukses tidak akan seperti ini. Karena langkah ini hanya bisa mendapatkan kesetiaan yang dipaksakan, tetapi akan kehilangan loyalitas selamanya. Jadi, kata Yunchen dengan rasa ingin tahu di wajahnya, simulasi macam apa yang diterima Shen Wuwei sebagai dewa kerajaan dewa, kenapa begitu ekstrim? Meng Jianxi terkejut karena Yunce sebenarnya mengetahuinya dan kemudian menjelaskan secara rinci. Nama asli Dewa Wuming adalah Shen Wuqianha. Meskipun dia adalah cabang kecil dari klan Shen Wu, dia memiliki bakat tertinggi dari generasi itu. Dikatakan bahwa saat itu dia berada di urutan kedua setelah Dewi Pedang Abadi Hua Qingyi. Ayah dewa pernah berkata, karena dia hanya memiliki 7 poin esensi dewa, dia tidak dapat dibandingkan dengan pedang abadi yang berstatus dewi pada saat itu. Jika tidak, dia akan disebut sebagai wanita paling kuat di masa itu. Evaluasi ini tentu saja sangat tinggi di era itu. Bagaimanapun, semua dewa utama saat ini dikalahkan oleh pedang abadi Hua Qingyi saat itu. Karena bakat Shen Wuqianha yang sangat tinggi dalam jalan misterius, dia secara alami terpilih sebagai selir putra dewa. Meng Jianxi berhenti sebentar, lalu kemudian berkata, nama putra dewa malam abadi saat itu sepertinya Shen Wuqian. Saya belum lahir pada saat itu, jadi sangat sulit mengetahui secara detailnya. Dan ayah dewa selalu enggan menyebutkan soal kerajaan malam abadi. Saya hanya tahu bahwa Shen Wuqianha memiliki kasih sayang yang dalam pada Shen Wuqian. Dia memberikan hampir semua sumber daya yang dia miliki kepada Shen Wuqian. Dan saat itu,
Shen Wuhuiyan dalam 5 tahun mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan di ranah kepunahan ilahi. Dalam 5 tahun itu, Shen Wuqinhua mencoba menemukan kristal jurang yang akan membantu menerobos kemacetan ranah kepunahan ilahi. Dia memasuki lautan kabut lebih dari 70 kali. Dan setiap kali dia kembali, dia dipenuhi luka, tapi tidak pernah menyesal. Akhirnya, pada ke-77 kalinya, setelah dia berburu sendirian binatang jurang kepunahan ilahi, di ranah yang sama dengannya, dia menemukan kristal jurang yang paling dibutuhkan Shen Wuhuiyan. Setelah itu, di tahun yang sama, Shen Wuhuiyan berhasil menerobos ke ranah kepunahan ilahi, yang menyebabkan seluruh bangsa kerajaan malam abadi merayakannya. Ketika ayah dewa menyebutkan hal ini, dia menghela nafas panjang. Menjianshi meniru penampilan Dewa Wumeng dan menghela nafas pelan. Lalu mengulangi kata-katanya. Kegilaannya saat itu akan membuat semua orang tersentuh, kecuali Shen Wuhuiyan. Jadi, Shen Wuhuiyan yang merupakan putra dewa berubah pikiran saat itu. Yunce sudah menebaknya sebelumnya. Dari mengatakan itu adalah perubahan hati, lebih tepatnya mengatakan Shen Wuhuiyan tidak pernah menyukai Shen Wuqinhua. Menjianshi melanjutkan, ini juga merupakan kata-kata yang sama persis seperti yang diucapkan ayah dewa ketika dia menyebutkannya saat itu. Dikatakan bahwa kurang dari 10 tahun setelah Shen Wuhuiyan berhasil menerobos ranah kepunahan ilahi, dia mengumumkan bahwa dia akan menikahi selir dewa, dan selir dewa itu bukanlah Shen Wuqinhua. Selir dewa ini menurutku belum mencapai ranah kepunahan ilahi. Tempelannya selembut air, dan dia mungkin sedikit pemalu, dan terbiasa mengandalkan orang lain, selain Yunce. Menjianshi segera mengangguk. Itu benar, Saudara Yuan, apakah kamu pernah mendengarnya? Belum, Yunce berkata. Dari apa yang baru saja kamu jelaskan, Shen Wuhuiyan belum menyelesaikan terobosan ke ranah kepunahan ilahi. Shen Wuqinhua dapat membunuh binatang jurang kepunahan ilahi untuk orang yang dia cintai. Shen Wuqinhua dapat mengorbankan segalanya untuknya, dan dia tidak takut dengan lautan kabut dan hidup dan mati untuknya. Sifatnya dapat digambarkan sebagai orang yang tegas. Dia bahkan dapat digambarkan sebagai orang yang kejam. Artinya, bakat, kultivasi, temperamennya, kemauan, dan mobilitas Shen Wuqinhua semuanya jauh lebih unggul daripada Shen Wuhuiyan. Satu-satunya keunggulan dari Shen Wuqinhua adalah esensi dewanya. Ya, beberapa pria akan sangat berterima kasih untuk ini dan menikmatinya. Tapi ada juga pria yang akan merasa tercekik dan tidak sopan, terutama laki-laki dengan posisi tinggi. Dan cerita bahwa dia pergi ke lautan kabut 77 kali untuknya, dan akhirnya membantunya menjadi setengah dewa tersebar luas. Orang lain akan memujinya setinggi langit, tapi sebagai putra dewa, Shen Wuhuiyan akan sangat berterima kasih dan diam-diam bersumpah untuk tidak pernah membalasnya. Tapi buat dia hanya akan dianggap memalukan atau menganggapnya sebagai sampah. Jelas, dia adalah orang yang terakhir. Jadi, selir dewa baru yang dia pilih pasti kebalikan dari Shen Wuqinhua dalam segala aspek. Dia akan mengendalikannya dan setiap aspek, dan membuatnya merasa protektif pada pandangan pertama. Ya, dia mungkin tipe yang baru saja saya sebutkan. Menjianshi mengangguk. Faktanya memang seperti yang dikatakan Saudara Yuan. Selir baru Shen Wuhuiyan berasal dari cabang yang paling lebih kecil. Dalam hal status, dia bahkan tidak layak menjadi selir putra dewa. Jadi, Yunce bertanya, bagaimana reaksi Shen Wuqinhua? Meng Jian kembali menceritakan. Dikatakan bahwa dia hancur secara emosional dan menangis dengan sedih. Tetapi Shen Wuhuiyan tidak pernah tergerak.
Dewa pada saat itu khawatir dia akan melakukan sesuatu yang tercela, jadi berniat untuk membunuhnya. Setelah itu, Shenwu Qihua bisa menerimanya. Setelah masalah ini, dia masih tergila-gila dengan Shenwu Huiyan seperti sebelumnya, dan masih bersedia melakukan segala hal untuknya. Dia bahkan sangat baik kepada selir dewa baru. Dia berkata bahwa dia tidak ingin menjadi seorang istri atau selir, tetapi hanya ingin mengabdi kepada Shenwu Huiyan agar tidak menyuruhnya pergi. Wanita yang menakutkan, Yunce berbisik dalam hatinya. Tapi segera bisikan Liso yang tak terkendali bergema di jiwanya. Bagi wanita, kamu lebih menakutkan. Yunce langsung terdiam sesaat. Shenwu Huiyan juga tahu bahwa dia bersalah. Meskipun dia tidak ingin menganggap Shenwu Huiyan sebagai selir dewa, dia memperlakukannya jauh lebih baik. Selain itu, Shenwu Qihua tidak pernah berubah, seolah-olah dia tidak pernah terlihat kekurangannya. Dalam arti tertentu, dia telah menjadi orang yang paling dipercaya oleh Shenwu Huiyan dan dewa. Yunce tidak perlu lagi mendengarkan kata-kata selanjutnya dan langsung menyelanya. Jadi, pada akhirnya Shenwu Qihua menjadi wali pada saat Shenwu Huiyan menerima warisan dewa sejati. Dia merebut sumber dewa sejati itu. Ya, Meng Qianxi menghela nafas dalam-dalam. Pada saat itu, Shenwu Qihua adalah wali yang paling kuat dan dapat dipercaya di sekitar Shenwu Huiyan. Ketika dia menerima warisan dewa sejati, Shenwu Qihua juga dipilih sebagai pelindung inti hukum. Di mata mereka, Shenwu Qihua telah jatuh cinta dengan Shenwu Huiyan sejak dia masih kecil. Karena dia bisa mengabaikan nyawa dan reputasinya berkali-kali, dan merupakan orang terakhir di dunia yang menyakitinya dan mengkhianatinya. Yunce diam-diam menyipir. Ketika kamu telah menyakiti seseorang, yang bisa kamu terima hanyalah kebencian. Tapi jangan pernah menerima tawaran, benar atau salah. Mungkin tidak ada seorang pun di luar kerajaan malam abadi yang tahu persis apa yang terjadi dalam upacara pewarisan itu. Kita hanya tahu hasilnya saja. Shenwu Qihua mengambil sumber dewa dan senjata warisan, lalu dengan paksa meledakkan sumber dewa itu ke dalam tubuhnya. Ayah dewa menebak bahwa niat awalnya adalah untuk menghancurkan upacara pewarisan Shenwu Huiyan dan membiarkan darahnya menjadi bayangan abadinya. Tapi sumber dewa sejati itu tidak merenggut nyawanya, malah mengalami kecocokan yang tak terduga. Tapi itu juga menyebabkan masa hidupnya berkurang drastis dan penglihatannya hilang selamanya. Tak lama kemudian, Shenwu Qihua menjadi dewa, mengubah nama negaranya menjadi kerajaan malam abadi, dan mengubah namanya sendiri menjadi Shenwu Yanye. Bahkan, jika itu adalah warisan cacat dari sumber dewa, itu masih jauh dari tahap awal kecocokan penuh. Tapi tidak ada seorang pun di kerajaan dewa malam abadi yang berani menekan Shenwu Qihua pada saat itu. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan dewa sejati. Jadi, untuk nasib Shenwu Huiyan seharusnya menyedihkan, kan? Kata Yunce dengan simpati. Ini sangat menyedihkan. Meng Qianxi melanjutkan. Dikatakan bahwa kerabat langsung Shenwu Huiyan akan meninggal atau menjadi cacat. Dari segi akibat saja, menjadi cacat lebih buruk daripada kematian. Karena pada masa pemerintahan Shenwu Yanye, deklarasi bahwa semua laki-laki di kerajaan dewa adalah budak. Tidak peduli seberapa tinggi posisi yang pernah mereka pegang sebelumnya, mereka tidak lagi memiliki martabat. Dan bahkan mereka tidak bisa melarikan diri. Selama kamu memiliki tingkat kultivasi ranah kepunahan ilahi, kamu akan dicetak dengan segel kematian malam ekstrim. Jika kamu berani melawan atau melarikan diri, hidupmu akan hancur, lebih buruk dari kematian. Dia telah disakiti secara egois oleh seorang pria. Jadi dia benci semua pria di seluruh dunia.
Dia telah memotong giginya dan menyembunyikan hatinya. Dan pada akhirnya, dia memberikan pukulan fatal kepada orang yang paling dia percayai. Oleh karena itu, dia tidak pernah percaya pada kesetiaan. Temperamennya telah lama terdistorsi oleh kebencian dan secara paksa membawa kekuatan dewa sejati mungkin memperburuk kondisi ini. Hal ini membuat Dewa Wuming dari kerajaan Dewa Malam Abadi menjadi eksistensi yang menakutkan dengan temperamen yang sangat kejam. Dari sudut pandang ini, apa yang benar-benar berbeda dari kerajaan dewa lainnya adalah menjadi Dewi Kerajaan Malam Abadi bukanlah sebuah berkah. Yunce berpikir sejenak lalu tiba-tiba bertanya, "Katakan padaku, mungkinkah Sewu Huiyan masih hidup sekarang?" Menjiangxi merenung sedikit lalu menjawab, "Dikatakan bahwa dia sudah mati ribuan tahun yang lalu. Tulangnya hancur dan tubuhnya dibuang ke lautan kabut. Tapi saya pikir dia masih hidup." Apa yang disebut cinta yang mendalam mengarah pada kebencian yang mendalam. Jika Shen Wuhuiyan benar-benar mati, Shen Wuyanye tidak lagi bergantung apakah itu cinta atau kebencian. Oleh karena itu, saya menebak Shen Wuyaye tidak akan membunuhnya, melainkan memotong kemungkinan untuk bunuh diri. Mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap hidup dan menyiksanya terus-menerus. Itu juga yang kupikirkan. Jadi terkadang wanita lebih menakutkan daripada pria ketika marah. Untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan Hua Caili. Ekspresinya sedikit tegang lalu melanjutkan. Karena Shen Wuyaye sangat membenci laki-laki dan tidak akan pernah menerima selir laki-laki. Lalu bagaimana dengan warisan kerajaan malam abadi? Tentang warisan dewa sejati bukanlah hal yang sulit. Hanya membutuhkan esensi dewa yang cukup dan kultivasi setidaknya ranah kepunahan ilahi serta garis keturunan yang sesuai. Kecuali jika itu adalah tubuh indah 9 Huan. Menjiangxi langsung menjawab, "Memang benar, Dewa Wuming tidak pernah mengambil seri laki-laki dan bahkan tidak pernah mengizinkan laki-laki manapun untuk dekat dengannya. Adapun penerus generasi ini, mereka telah banyak dicari dari klan Shenwu. Mantan dewa dan dewi ditemukan dari keturunan klan Shenwu yang ortodoks dan merupakan 8 poin esensi dewa bawaan. Tak lama setelah dia lahir, dia dibawa langsung ke Shen Wuyanye dan jarang muncul di depan orang lain. Tapi kemudian dia melanggar tabu besar Dewa Wuming dan jatuh cinta dengan Pan Buwu, mantan dewa putra dewa kerajaan kupu-kupu burung hantu. Setelah itu, Shen Wukong dipenjara. Selama masa kurungan, Dewa Wuming menemukan Dewi kedua, yang kini menjadi Dewi Malam Abadi, Shen Wuyi. Dikatakan bahwa Shen Wuyi berasal dari cabang yang sangat terpencil dari klan Shenwu, tetapi tidak ada berita yang akurat dari cabang mana. Setelah Shen Wuyi muncul, Dewa Wuming segera mengumumkan bahwa dia akan menghapuskan nama Shen Qingyu. Yunchen berkata perlahan, keputusannya begitu tegas untuk menghapuskan Shen Wuqing. Sepertinya esensi Dewa Shen Wuyi ini setidaknya 9 poin. Saya pikir juga begitu. Lalu baru-baru ini ada berita bahwa Shen Wuqing dieksekusi karena melanggar tabu. Dan algojonya adalah Dewi baru Shen Wuyi. Yuce menghela nafas pelan. Para dewa itu kejam dan sulit diatur. Saat Dewi digulingkan, satu dewa digulingkan. Satu dieksekusi secara brutal dan satu lagi patah hati hampir tertidur. Tapi untungnya dia diusir keluar oleh saudara Yuan. Mereka benar-benar sepasang pasangan yang ditakdirkan. Apakah benar-benar tidak ada informasi lain tentang Shen Wuyi? Tanya Yunce pelan. Menjiangxi berpikir sejenak. Ada rumor yang tak bisa dipercaya, tapi kemungkinan 100% salah. Ceritakan padaku, Menjiangxi berkata perlahan.
Rumor mengatakan bahwa Shen Wuyi pertama kali tiba di bawah Dewa Wuming. Di saat itu, dia hanya berada di puncak ranah Master Ilahi. Tetapi sekarang, hanya dalam 20 tahun, kultivasinya telah mencapai ranah kepunan ilahi tingkat kelima. Yunce langsung terdiam. Menqianxi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu rumor tidak mungkin. Dian Junxi adalah istana putra Dewa Shenlong, telah mencapai ranah kepunan ilahi tingkat 7 dalam 2400 tahun dan sudah menjadi putra dewa nomor 1 di dunia. Hanya dalam 1000 tahun yang lalu, tanah suci diguncang oleh Hua Qingyi. Perjalanan kultivasinya dari ranah kepunan ilahi ke ranah batas ilahi. Dia bahkan memberikan penilaian tertinggi tentang jika ada orang di dunia ini yang bisa menjadi dewa sejati dengan tubuh fana, hanya Hua Qingyi yang bisa. 20 tahun menjadi setengah dewa. Dari puncak ranah Master Ilahi hingga tahap tengah ranah kepunahan ilahi. Menqianxi juga merasa bahwa setiap kata yang diucapkannya adalah kata-kata yang sangat konyol. Bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada di dunia ini? Dan saya tidak tahu dari mana kekeliruan itu berasal. Tetapi istana Huanxi dapat menerima berita seperti itu. Yunce berpikir untuk waktu yang lama dan tiba-tiba mengubah topik. Apakah klan naga juga masuk radar istana Huanxi? Menqianxi sedikit bingung, tapi dia tidak bertanya lagi dan langsung menjawab. Erosi debu jurang terhadap klan binatang jauh lebih besar daripada ras manusia. Klan naga telah berhasil bertahan hidup. Ia telah mengerahkan seluruh upayanya dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan informasi dari klan naga. Apakah ada informasi tentang Long Jiang? Tanya Yunce belan. Menqianxi mengerutkan kening dan berpikir. Mungkinkah Longxi, gadis naga berwajah bekas luka, yang dibicarakan oleh saudara Yuan? Ketika dia berpergian, dia selalu menggunakan nama Longqian. Gadis naga berwajah bekas luka. Yunce menurunkan pandangannya, lalu menarik nafas pelan. Terima kasih.